Ya, kepada Sivitas Dinas Pendidikan Kecamatan Tambaromo dan Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, dan kepada Bapak BKPP Kabupaten Pati, merujuk pada permohonan saya ya sebagai tembusan kepada Ketua LPSK pada 25/10/2024 nomor 8 sekian 2024 menindaklanjuti serangkaian laporan saya terkait perbuatan seorang PNS, yaitu suatu perbuatan yang mengancam rasa keadilan, rasa kemanusiaan dan rasa keadilan, serta tindakan pelanggaran kode etik dan disiplin PNS yang dilakukan seorang PNS atas nama Indah Wahyu Widiawati, yang tentunya hal itu menjadi pertimbangan bersama. Maka berdasarkan dasar penyelidikan maraton yang kami sampaikan atas beberapa persoalan insidental dan atas dampak sosial dari perbuatan yang dilakukan oleh saudari Indah Wahyu Widiawati, yang seharusnya hal itu segera dapat dipertanggungjawabkan secara perdata maupun pidana, sebagaimana laporan kami di Kompolnas, Ombudsman, Komnas HAM, KPAI, PPA, Inspektorat Daerah, dan yang lainnya, di mana yang bersangkutan telah melarikan diri dari pertanggungjawaban, yaitu menanggung pembayaran insentif tunjangan suami sejak tahun 2010, bahwa setelah ada permasalahan yang menjerat dirinya, dia memilih melarikan diri dengan orang lain atau laki-laki lain dan hidup kumpul kebo atau berselingkuh dengan banyak laki-laki. Lalu setelah itu mengajukan gugat cerai hingga pada tahun 2016 sebagai keterangan. Maka atas peristiwa yang mendahulunya maupun latar belakang yang mendahulunya setelah perkara akuo tersebut terjadi, dari agregat yang kami sampaikan bahwa pada intinya saudari Wiwi memiliki kewajiban untuk mengembalikan atau membayarkan, menyalurkan atau berbagi atas alas hak insentif tunjangan suami yang mengikat kepada gaji pokoknya dan kemahalan serta draft lainnya yang dimungkinkan termuat dalam leger gaji. Mengingat bahwa adanya perceraian yang ditandatangani dan ditandatangani atasannya mengandung nilai arti bahwa atasannya yang dimaksud juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan bawahannya. Sebagai alasan adanya perceraian yang tidak jelas, unlimitatif dan cenderung direkayasa atau dibuat-buat, banyak kebohongan dan rekayasa bohong yang sangat menciderai rasa keadilan, berdampak pada perpailitan yang ditanggung oleh kolega, rekan, keluarga, konsorsium bank, koperasi, dan saya. Maka atas peristiwa ini yang kami anggap sebuah kesembronoan pengambilan keputusan wewenang yang membabi buta dilakukan oleh para kepala sekolah dan kepala dinas saat itu, maka kami minta pertanggungjawaban atas adanya kebocoran memori tersebut yang dilakukan oleh saudara kepala-kepala sekolah maupun oknum tertentu yang mencuat di publik, yang sangat mengiris hati kami sebagai pesakitan. Maka dari delik kontensius yang sudah kita jalankan, yang kita sampaikan kepada para pihak sesuai perintah, dan hal tersebut mengandung konsekuensi logis karena saudara Wahyu Widiawati melarikan diri dari rumah dan tidak mempertanggungjawabkan dari perbuatannya, tidak dapat ditemui dan tidak dapat berbicara baik-baik atau putus kontak, dan bermasalahan dengan pasca gugat cerai perdata yang mengandung konsekuensi bahwa yang bersangkutan memiliki tanggung jawab melakukan pembayaran alas hak tersebut sebagai terhutang perseorangan atau instansi sebagai gross hipotek yang secara otomatis
dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum dan peraturan norma sosial dan etika disiplin PNS. Begitu juga saudara STP, seorang kepala koordinator yang seharusnya mempertanggungjawabkan kepada kami, kepada Tipikor, kepada kejaksaan, kepada kepolisian sesuai nomenklatur aturan yang diketahui oleh Dinas Pendidikan atas dugaan pelanggaran yang dimaksud adalah 277 KUH pidana, 378, 374, dan 372. Jungto lainnya membuat seseorang terlantar dipisahkan oleh suatu keadaan jabatan tanpa mempertimbangkan unsur-unsur sosial kemanusiaan, hukum, etika yang berlaku. Mengingat bahwa saudara Wiwi mempunyai kelainan mental psikologis serta meninggalkan keluarga, meninggalkan suami tanpa ada pertanggungjawaban, bukan dengan sebelum diceraikan atau sebelum bercerai, dan meninggalkan tugas-tugas kemanusiaan yang berdampak sosial yang merugikan banyak pihak, mengingat menimbang perkawinan adalah mutatis mutandis yang tidak cukup hanya diputuskan secara perdata saja, tetapi ada perkara lainnya. Jadi diselesaikan secara hukum saja, sebab secara hukum memang sesuai, tapi secara perdatanya belum selesainya, yang kami anggap sebagai bentuk arogansi atas perampokan al-haq yang dilakukan sedemikian rupa dengan cara manipulasi tipu daya dengan alasan kewenangan, bahwa dari dampak putusan cerai ini ada perkara verjaring lainnya yang masih tragis yang belum diselesaikan oleh saudara Wiwi dan tidak dipertanggungjawabkan secara sendirian melainkan kolegial atau bersama-sama berdasarkan keputusan persepakatan tertutup sebelum saudara Wiwi diterima PNS 2010. Bahwa melalui perjanjian tertutup tersebut dalam perikatan perkawinan bahwa saudara Wiwi sudah berjanji akan berbagi merawat suaminya dan menjamin atas berkekurangan dalam keadaan pailit, sakit-sakitan, atau membutuhkan uluran tangan. Berbagi paling tidak adalah kebutuhan pokok, yaitu hak makan dan hak kesehatan, sebagaimana yang dijanjikan akan ditunaikan baik di dalam maupun di luar perkawinan. Jadi dia sudah menjanjikan, mengatakan akan perseduluran sekalipun tidak berada dalam perkawinan. Hal itu tertuang dalam MOU di Disdik PPTK, membuktikan bahwa gugat cerai yang dilakukan IWW dalam pelanggaran. Sebab ada perjanjian yang diingkari bahwa di dalam petunjuk dan arahan internal lembaga keluarga diperlukan pentertiban memori dan proses pertimbangan atas cerai yang cacat hukum untuk iklim pelayanan yang baik di Dinas Pendidikan maupun instansi yang bersangkutan. Maka di sini Didik patut mencatat dan menindaklanjuti adanya pengaduan keluhan yang dirasakan dialami oleh saudara Solihul Hadi, yaitu saya, atas buruknya pelayanan di SD 03 Tambak Romo dan Disdik Tambak Romo mulai yang bersangkutan ditempatkan hingga sekarang ini. Bahwa sudah sepatutnya para pihak di stakeholder untuk berkomunikasi secara manusiawi, melakukan pendekatan, melihat akar persoalan dan keadaan kami dan perjuangan kami yang mencurahkan keringat darah dan air mata, di mana kami telah menikmati sedikit pun, tidak sama sekali menikmati sedikit pun hasil perjuangan kami, baik mulai merawat, menyekolahkan D1, S1, dan mendukung membiayai sampai yang bersangkutan menjadi PNS, dan setelah menjadi PNS kabur meninggalkan kami tanpa ada keterangan. Maka dari gambaran informasi yang kami sampaikan menyangkut hal ini,